Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang ya PPDB tahun 2024 untuk wilayah DKI Jakarta. Untuk para warga sekolah yang menunggu-nunggu pra pendaftaran Mas Eka, bagaimana ini mekanismenya, syaratnya apa aja. Nah, di video ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka ya. Linknya ada di deskripsi ya. Silakan langsung diklik aja, terus nanti join ke Telegramnya Mas Eka. Oke, Mas Eka, mekanisme pra pendaftaran ini bagaimana? Sebelum kita masuk ke pra pendaftaran atau mekanisme pra pendaftaran, kita akan bahas terlebih dahulu. Untuk siapa sih pra pendaftaran itu? Pra pendaftaran ya, sekali lagi Mas saya katakan di sini, pra pendaftaran hanya untuk ya para warga sekolah yang lulusan luar DKI, tapi ya lulusan luar DKI 2024 tapi ya berkartu keluarga DKI Jakarta, bukan numpang ya, kemudian ingin melanjutkan sekolah di DKI Jakarta, maka wajib melakukan pra pendaftaran. Itu satu. Yang kedua, lulusan DKI Jakarta ya tahun 2022 atau tahun 2023 yang statusnya tidak bersekolah atau putus sekolah atau ingin melanjutkan sekolah lagi di tahun 2024 ini, maka itu wajib melakukan pra pendaftaran. Dan yang ketiga adalah para warga sekolah yang dari satuan asing, maka itu wajib melakukan pra pendaftaran. Nah, bagaimana untuk lulusan tahun 2024 dari dalam DKI Mas Eka? Apakah perlu melakukan pra pendaftaran? Tidak perlu. Ya, sekali lagi, untuk lulusan DKI Jakarta tahun 2024, baik itu jenjang SMP maupun jenjang baik itu jenjang SD yang mau ke SMP maupun jenjang SMP mau ke SMA, itu tidak perlu melakukan pra pendaftaran. Apalagi untuk yang mau ke SD, tidak ada pra pendaftaran di SD, karena pra pendaftaran dikhususkan untuk jenjang SMP yang mau masuk SMP dan mau masuk SMA serta SMK. Hanya 3 jenjang itu aja yang melakukan pra pendaftaran. SD tidak ada pra pendaftaran. Jadi clear ya. Lalu bagaimana Mas Eka mekanisme pra pendaftaran? Nanti pra pendaftaran akan berbeda dengan PPDB. Namanya aja pra ya, pra pendaftaran PPDB ya. Berarti sebelumnya. Nah, ini timeline-nya sudah Mas Eka bagikan di video sebelumnya, itu dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 20 Mei sampai tanggal 5 Juni. Waktunya sangat-sangat singkat, kurang lebih 12 hari kerja ya. Nah, ini singkat banget. Kalau misalkan tidak diurus dari sekarang, itu akan ruwet banget karena prosesnya lumayan agak panjang. Nah, itu nanti para warga sekolah mengaksesnya di sidanira/pra pendaftaran, sidanira.jakarta.go.id/pra pendaftaran. Nanti ada 2 yang harus dilakukan. Pertama, registrasi, kemudian nanti isi formulir pra pendaftarannya. Nah, registrasinya bagaimana Mas Eka? Registrasinya nanti tinggal diklik aja, ada menu registrasi, kemudian masukkan data-datanya. Setelah itu muncul bukti registrasi, baru nanti para warga sekolah bisa masuk ke dalam akun pra pendaftarannya. Nah, ketika masuk di dalam akun pra pendaftarannya, nanti para warga sekolah lengkapi berkas-berkasnya. Berkasnya apa aja Mas Eka? Berkasnya yang pertama, yang jelas scan fotokopi KK asli ya, itu di scan. Kemudian surat akreditasi sekolah itu di scan, kemudian rapotnya di scan ya, 5 semester terakhir. Kalau yang dari SD berarti kelas 4, 5, 6. Nah, kelas 6 nya itu semester 1. Kemudian kalau yang dari SMP berarti kelas 7 semester 1 dan semester 2, kelas 8 semester 1 dan semester 2, kelas 9 nya itu semester 1 ya. Itu di scan semuanya terpisah ya, dipisah per semester. Kemudian asli, stempel basah, dan tidak boleh fotokopian ya. Asli di scan, dan sama halaman depan rapot, atau boleh menggunakan halaman depan rapot biodatanya atau ijazahnya. Ijazah di SD berarti kalau yang mau masuk ke SMP. Sebab kan di SMP kan kalau yang masuk ke SMP berarti biodatanya aja, tapi kalau yang mau masuk ke SMA kan berarti harus ada ijazah ya. Boleh dilampirkan kalau memang sudah memiliki ijazah, berarti kan ijazah SD-nya. Tapi salah satu aja biasanya dipilihnya biodata di rapot ataupun ijazah SD-nya kalau yang mau masuk ke SMA. Nah, itu di-scan semuanya, minimal atau maksimal ukurannya 1 MB ya. Kemudian ada surat keterangan peringkat, itu opsional. Kemudian ada nanti upload sertifikat baik itu akademik maupun non akademik kalau memang memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Tapi yang jelas yang wajib adalah scan kartu keluarganya, kemudian surat akreditasi sekolah,
sekolah asal ya, kemudian scan rapotnya, nah ini wajib 3 ya, dan SPTJM satu lagi, surat pertanggungjawaban mutlaknya nanti bisa di-download di webnya ya, nanti para warga sekolah tinggal download aja gitu, kemudian isi. Nah setelah nanti registrasi dan isi form tersebut, setelah diisi nanti para warga sekolah harus mengusulkan ya, dikirim. Nah dikirim nanti akan diverifikasi. Nah pada saat verifikasi tersebut nanti para warga sekolah bisa mengeceknya kira-kira statusnya apa, diterima atau ditolak verifikasinya. Kalau diterima ya berarti nanti keluar lembar hasil bukti verifikasi prapendaftarannya. Nah kalau sudah muncul lembar bukti hasil verifikasi prapendaftarannya, artinya para warga sekolah sudah bisa mendaftar PPDB menggunakan bukti prapendaftaran tersebut di halaman web ppdb.jakarta.go.id, bukan lagi di prapendaftaran. Oke, kalau hasil verifikasinya diterima. Lalu bagaimana Mas Eka kalau hasil verifikasinya ditolak? Nah, jika hasil verifikasinya ditolak, maka para warga sekolah lihat alasan ditolaknya seperti apa. Kalau misalkan ditolak ternyata ada kesalahan input nilai dan segala macam atau berkasnya tidak sesuai dan keterangannya diminta untuk melakukan upload ulang, maka para warga sekolah bisa lakukan upload ulang atau bisa lakukan input ulang. Prosesnya sama seperti sebelum para warga sekolah diverifikasi. Begitu ya. Jadi setelah nanti diverifikasi, hasilnya apa? Kalau ditolak, maka para warga sekolah harus mengulang lagi. Tapi kalau diterima, para warga sekolah tinggal ajuan akun di WPPDB. Nah, untuk yang dari prapendaftaran, ketika nanti mengajukan akun, maka tidak lagi menginput berkas. Ya, tinggal mengajukan aja, nggak perlu input-input berkas lagi para warga sekolah. Ya, kurang lebih seperti itu mekanisme prapendaftarannya. Jadi sekali lagi, Mas Eka resume untuk prapendaftaran. Yang pertama, para warga sekolah registrasi. Setelah registrasi nanti dapat bukti registrasinya. Kemudian para warga sekolah bisa menginput di akun prapendaftaran para warga sekolah sendiri. Ya, berkas-berkasnya tadi yang sudah Mas Eka sebutkan. Nah, kalau sudah diinput, para warga sekolah tinggal memantau hasil verifikasinya seperti apa. Kalau misalkan hasil verifikasinya diterima, ya berarti para warga sekolah nanti cetak bukti hasil verifikasinya dan bisa lanjut ke web ppdb.jakarta.go.id untuk ajuan akun. Nah, untuk ajuan akun yang sudah diterima dari prapendaftaran, tidak perlu lagi menginput berkas-berkas. Ya, tinggal lanjut aja ya. Nah, kemudian kalau yang ditolak verifikasinya ya di prapendaftaran, maka diperbaiki terlebih dahulu. Ditolaknya karena apa? Kalau ditolaknya permanen, contohnya kakaknya kakak luar DKI, tapi maksa untuk ikut prapendaftaran, maka udah nggak akan bisa. Walaupun nanti ngajuin dibatalin lagi, nggak bakalan bisa tembus gitu. Kecuali kalau misalkan diperbaiki, oh ini nilai rapotnya salah, contohnya seperti itu ya, tolong diupload ulang gitu. Atau kakaknya tidak terbaca, tolong diupload ulang. Atau sertifikat akreditasinya tidak terbaca, tolong ajukan ulang. Nah, itu bisa dilakukan ajuan ulang. Tapi kalau misalkan udah kakaknya tidak terbaca, kemudian kartu keluarganya itu luar DKI, kemudian lulusannya juga lulusan luar DKI, kemudian akreditasinya nggak ada, wah itu berulang-ulang kali mengajukan pasti akan ditolak oleh verifikatornya. Jadi untuk para warga sekolah yang mau melakukan prapendaftaran juga wajib harus tahu bahwa kartu keluarga yang digunakan adalah kartu keluarga DKI Jakarta ya, minimal 10 Juni tahun 2023. Jadi kalau para warga sekolah keluar kartu keluarganya sesudah tanggal 10 Juni 2023, maka kartu keluarganya tidak bisa digunakan. Ya, seperti itu para warga sekolah. Jadi itulah rangkaian untuk prapendaftaran. Tadi Mas Eka ingatkan sekali lagi, untuk yang melakukan prapendaftaran berhati-hati ya pada saat mengisi inputan datanya. Sebab apa? Kalau salah, maka prosesnya akan diulang. Sementara waktunya sangat minim, 12 hari kerja. Kalau membutuhkan waktu verifikasinya 1, 2, atau 3 hari, ya, ketika hari keempat hasil verifikasinya muncul, kemudian salah, harus mengulang lagi tuh, ya kan? Bisa 2, 3, 4 hari, tergantung banyaknya yang mengajukan akun di verifikasi pendaftaran. Karena nanti yang mengajukan verifikasi prapendaftaran juga bukan 100-2 orang, ribuan orang yang ingin daftar di DKI Jakarta gitu ya. Sehingga sangat-sangat Mas Eka sarankan berhati-hati dalam melakukan prapendaftaran. Selain prosesnya panjang, waktunya singkat. Nah, ini para warga sekolah butuh konsentrasi yang maksimal. Dan Mas Eka sarankan jangan menggunakan handphone untuk melakukan prapendaftaran. Karena apa? Karena terkadang di handphone itu tampilannya berbeda, kemudian tidak leluasa lah dibanding dengan laptop ataupun PC. Kalau di laptop ataupun PC kita sudah membuat folder ya, isinya berkas prapendaftaran EK, contoh seperti itu. Kemudian file-filenya sudah tersusun rapi di situ. Ketika nanti input data,
kita tinggal ngambil aja satu-satu, diklik. Tapi kalau menggunakan handphone ya, Mas Eka takut dan khawatir salah upload dan kemudian nanti itu berakibat akhirnya verifikasinya ditolak. Setelah ditolak mengajukan ulang lagi dan itu memakan waktu panjang, sementara prosesnya cuma 2 minggu nih, 12 hari kerja gitu kan. Ini sangat-sangat simpel. Bahkan yang tahun kemarin itu 1 bulan ya, itu banyak banget yang sampai menjelang hari H itu belum diverifikasi gitu. Apalagi ini 12 hari kerja, waktunya sangat singkat, dan para warga sekolah kalau tidak teliti dan tidak hati-hati kemudian gagal diverifikasi, apalagi sampai hari H batas tanggal 5 Juni itu ditolak, benar-benar ditolak dan tidak bisa diverifikasi, maka para warga sekolah tidak bisa mengikuti PPDB 2024 di DKI Jakarta. Artinya tidak bisa mengajukan akun PPDB-nya di web ppdb.jakarta.go.id. Clear ya sampai sini. Jadi untuk para warga sekolah, untuk yang pra pendaftaran memang kudu ekstra kuat ya, kudu ekstra lebih kerjanya, karena harus melewati pra pendaftaran terlebih dahulu yang prosesnya lumayan cukup panjang mekanismenya, kemudian nanti baru bisa mengajukan akun PPDB di web PPDB-nya. Kalau mau langsung ajukan akun gimana Mas Eka? Nggak bisa, karena kalian belum punya namanya nomor Sidanira atau nomor pesertanya ya. Nomor peserta atau nomor Sidaniranya bisa didapat kalau kalian sudah melakukan pra pendaftaran dan hasil pra pendaftarannya sudah dinyatakan lolos verifikasi. Nanti akan keluar tuh bukti pra pendaftarannya. Nah, bukti pra pendaftaran tersebutlah yang digunakan untuk ajuan akun. Jadi sebagai pengganti Sidanira yang kayak di dalam DKI ya, sekolah-sekolah di dalam DKI. Kenapa yang dari dalam DKI tidak mengajukan pra pendaftaran Mas Eka? Ya karena yang di dalam DKI mah sudah dikerjain sama sekolah gitu. Udah diinputin nilainya oleh teman-teman yang berada di sekolah ya, kemudian sudah dihitungin nilai-nilainya secara sistem. Jadi ya udah, yang dari DKI mah tinggal ngajuin akun lagi, nggak perlu menginput pra pendaftaran, sebab nanti lembar Sidaniranya sudah keluar kan, sudah dibagikan kepada warga sekolah dan itu digunakan untuk pembuatan ajuan akun. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah, dan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.